Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Hari ini kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan. Pembelajaran 1. Pemetaan kompetensi dasar pada pembelajaran 1, muatan IPA 3.1, menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. 4.1, membuat model sederhana alat gerak manusia dan hewan. Sedangkan bahasa Indonesia 3.1, menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. 4.1, menyajikan hasil identifikasi pokok pikiran dalam teks tertulis dan lisan secara lisan, tulis, dan visual. Tujuan pembelajaran. Setelah melaksanakan pembelajaran ini, kita akan bisa membedakan ide pokok dan kalimat pengembang, serta menceritakan hasil pengembangan paragraf dengan rasa percaya diri. Kalian juga akan mengetahui alat gerak hewan dan fungsinya. Mengenal ide pokok yuk. Ide pokok adalah inti dalam setiap paragraf. Di dalam setiap paragraf terdapat satu ide pokok yang bisa terletak di awal paragraf, yaitu deduktif, di akhir induktif, atau di keseluruhan paragraf. Ide pokok terdapat pada kalimat utama, sehingga dapat dikatakan kalimat utama adalah kalimat di mana terdapat ide pokok atau gagasan utama atau gagasan pokok atau pikiran utama berada. Kalimat utama berfungsi untuk membantu pembaca dalam menemukan inti informasi dari sebuah paragraf. Ciri-ciri kalimat utama. 1. Mewakili isi bacaan. 2. Bisa berdiri sendiri. 3. Menjadi kalimat yang dikembangkan atau dijelaskan oleh kalimat lain. Ayo kita mengenali kalimat pengembang. Kalimat pengembang bisa juga disebut sebagai kalimat pendukung atau kalimat yang menjelaskan ide pokok. Kalimat pengembang berfungsi sebagai kalimat yang mendukung informasi dari kalimat utama secara rinci. Perhatikan bacaan berikut. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya tanpa adanya alat gerak aktif yang memengaruhi tulang. Maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Teks berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan
terdiri atas 5 paragraf. Masing-masing paragraf tersusun dari ide atau gagasan pokok ditambah dengan kalimat-kalimat pengembang. Contoh, paragraf 1. Ide pokok. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Kalimat pengembang. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Setelah kalian memahami penjelasan tersebut, temukan ide pokok dan kalimat pengembang dari masing-masing paragraf. Tugas 1 dikerjakan di buku tulis tematik. Anak-anak juga bisa melihat LKS modul tema 1 halaman 6 dan buku siswa tema 1 halaman 4. Tabel seperti di samping. 2. Dikerjakan di buku tulis tematik. Mengembangkan ide pokok. Anak-anak bisa melihat buku siswa halaman 5. Terima kasih, selamat belajar, semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Tetap semangat anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.